Sebab apa? Kasihan jiwa mereka yang mahu yang sebenar itu menderita. Pasti. Kemanakah aku? Siapakah yang memperhatikan aku? Begitulah sebenarnya. Ready footage 3, take 2, take 1, action. Indah gemilang berseri, sangatlah menawan hati. Bumi berazam diberi, nama diberi. Aman sentosa suasana, berbagai bangsa budaya. Sungguh tiada kusangka, tiada kusangka. Batu dan pasir hatanya, ikan di laut intannya, banyak yang senang karenanya. Amboi Karimun, bukit dan pantai berseri, kota dan desa lestari, sangatlah menawan hati. Amboi Karimun, indah gemilang berseri, sangatlah menawan hati. Bumi berazam diberi, nama diberi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di GAC Podcast. Selamat datang Ahlong. Apa kabar, sehat? Sehat, insyaallah. Sehat. Akhirnya legenda musik kita nih, Karimun nih bisa datang ke GAC Podcast nih. Iya. Nah, kami nak tanya seputar pengalaman-pengalaman Ngahlong di musik, dah berapa lama? Boleh. Ngahlong mulai main musik tuh dah sejak umur berapa Ngahlong? 19 tahun. 19 tahun. Umur 19 tahun. Sekarang umur Ngahlong 71. berarti dah berapa puluh tahun? Kenapa sudah 50 tahun lebih? Masih bertahan di musik. Masih bertahan di musik. Kenapa Ngahlong bisa masih bertahan di musik sementara mungkin generasi-generasi yang sama di Ngahlong itu dah tak main musik lagi. Ya tak main musik lagi, ya betul. Kenapa Ngahlong masih bisa bertahan di musik? Karena saya ni kan orang Kabupaten Karimun, orang Karimun ya, saya lihat yang lain tu tidak ada ingin meneruskan, apalagi generasi baru tu belum ada yang muncul. Belum ada. Jadi sebab itu saya harus teruskan. Okey. Walaupun saya waktu itu sudah bilang sama anak saya bilang, bapak sudah tak bisa lagi. Tak, bapak masih boleh, kata dia kan. Juga anak-anak saudara saya cakap, masih boleh ngah? Ngah masih boleh. Maka itu saya masih teruskan. Anak Ngahlong lanjut ikut ke Ngah juga, nyanyi juga? Ya, ikut main organ. Main organ. Main organ. Jadi biasa musisi buat lagu. Buat lagu. Berapa lagu dah Ngah buat? Sudah 18 lagu. 18 lagu. Sudah 18 lagu. 18 yang sudah dikirim ke RCP itu 8 lagu. Kirim ke mana? Ke Radio Canggih Putri. Masuk lagu tadi, lagu Bumi yang Berazam baru tadi. Bumi Berazam. Itu lagu ya. Dengan albumnya Bumi Berazam memang. Itu video klip dia di RSUD bukan? Bukan. Dari Sudia ada juga. Ada itu ada juga. Kami pernah tengok yang dekat RSUD. Ya, di Pulau Buru ada juga. Oh, di Pulau Buru. Di Meral ada juga. Dah sampai mana aja? Apa dia? Ngah nyanyi mana? Jadi nyanyi ni, menyanyi ni. Dah sampai ke mana? Dah sampai ke Tanjung Pinang ke? Dah sampai ke Tidak sampai ke Tanjung Pinang. Baru di sekitar pulau-pulau kita Karimun, Kabupaten Karimun. Baru sekitar di pulau-pulau. Paling jauh Buru lah. Selat Panjang lah paling jauh. Panjang. Itu Ngah bergerak sendiri atau sama tim? Tidak, bergerak sendiri. Bergerak sendiri. Bergerak sendiri, ya. Pribadi. Bergerak sendiri. Ya. Jadi semua lagu tu Ngah yang buat? Sendiri yang buat. Ada juga satu Padel yang buat, Raja Padel. Itu lagu Zapin Karimun. Padel yang buat. Ya. Dah apa nama dia? Dah pernah macam dilombakan atau macam mana? Tidak pernah dilombakan lagu tu. Tapi ada memang lagu yang memang khusus untuk dilombakan untuk daerah Kepri atau macam mana? Udah. Ada kebetulan ada yang minta, supaya cipta lagu supaya untuk dilombakan. Itu saya serahkan dengan saudara Raja Padel. Dia buat lagu sudah dipertandingkan di Batam, dapat juara 2. Dapat juara 2. Itu kerjasama kami lah dengan saudara Padel. Ya. Itu perwakilan apa maksud dia? Pribadi atau perwakilan Karimun? Pribadi. Tidak atas nama Karimun, itu pribadi. Tidak ada atas nama. Tidak atas nama pemerintah atau ada asosiasi lain, tidak ada. Itu pribadi. Tapi udah ngajukan apa? Kayak penawaran seperti
di pemerintah? Tidak pernah. Oh, memang ngah tidak ngajukan? Tidak ngajukan. Oh. Tidak ngajukan. Tapi kalau ngajukan mungkin dapat nggak? Mungkin dapat. Bukan apa ya? Saya pernah ngajukan waktu mau mencipta lagu Bumi Berazam. Album Bumi Berazam ini pernah diajukan. Waktu itu minta dana untuk rekaman. Iya. Malah itu sulit sekali dapatnya. Sulit sekali. Terus terang aja saya cakap. Malah terpaksa proposal itu digadaikan lah. Oh, Digadaikan kepada petugas keuangan di situ. Sampai digadaikan. Jadi pakailah duit dulu 3 juta, sedangkan kami ngajukan dia tadi 6 juta. Kami dapat 2 juta dikasih sampai sekarang saya pun tak ambil lagi duit itu. Yang terserah. Yang penting saya mau maju. Dan saya tak ada nyalah-nyalahkan siapa-siapa dalam hal ini. Betul. Ya cuma itulah kenyataan yang saya, orang tua macam begini, yang pengalaman saya sampai begini, saya ngomong yang begini. Ya, itulah pengalaman yang sebenarnya. Berarti kebanyakan lagu ngah ni bercerita tentang Karimun. Tentang Karimun sudah itu tentang perangai masyarakat. Perangai manusia lah. Karimun ni punya tabiat dia. Tapi orang Melayu tu sebenarnya begini. Jadi begini. Jadi kisah nyata lah yang dituangkan. Kisah nyata yang dituangkan. Jadi tidak di situ di dalam lagu ngah tu tidak terlalu memuji-muji sangatlah, tidak. Ada juga lagu yang memuji seperti Bumi Berazam tadi mujilah. Indahnya Pulau Karimun ni kan. Memuji memang. Ada lagu yang agak-agak macam mengeji. Ada. Macam ngah ni protes gitu. Lagu corak dia gitulah. Corak protes tu tadi. Protes dengan lagu. Dengan lagu tapi protes dengan cara buat lagu. Dengan cara buat lagu gitu. Betul. Gitu. Ni masalah apa? Ngah ni kan dah lama di musik apa. Macam mana ngah tengok perkembangan musik di Karimun dengan anak-anak baru yang muncul lah, musisi-musisi baru yang muncul. Macam mana menurut ngah? Ini pengalaman peninjauan sejak dari umur 19 tahun itu musik. Waktu itu sampai sekarang ngah ni terus, kalau namanya musik itu terus diadakan di rumah band tu terus tetap diada. Jadi di anak-anak SMP main di rumah waktu itu, dilatih di rumah seperti yang ada di Dinas Pariwisata tu, si apa tu yang Teluk Air, siapa nama? Siapa? Itu dibina dia di rumah ngah juga. Oh iya. Kami kurang faham tentang orang-orang. Banyak dia di wisata itu latihan di rumah. Latihan di rumah latihan musik sampai sekarang ada. Ngah yang ngajar itu atau macam mana? Ya ngajarkan, maksudnya istilah tadi bawa kawan-kawan main sini, main musik, ini pegang bass, ini pegang drum kan. Memang ngah yang ngajak masa itu kita yang bimbing lah gitu. Yang antar jemput mereka. Ngah buat kursus atau macam mana? Tidak, itu secara pribadi juga. Memang melayani yang nak datang. Ngah ni bikin wadah lah untuk orang-orang yang nak belajar. Macam sekarang ni ada bilang rental. Kita rental kat sini, macam gitulah rental. Tapi rentalnya tidak dibayar. Oh tidak? Tidak dibayar. Memang senang anak-anak SMP main ke rumah main band dengan grup. Sampai sekarang banyak yang kenal. Dulu pernah main rumah ngah. Saya dah tak ingat lagi dengan mereka. Mereka masih ingat dulu saya pernah main rumah ngah. Tadi ada SMP. Itu dah lupa dah. Dah lupa ada juga. Mungkin bisa dibilang coach, guru mungkin guru. Guru. Guru tapi tak mau tidak. Inilah pahlawan tanpa tanda jasa. Macam gitulah tadi. Senang hati, sukarela. Berarti memang dah jiwa ngah ni memang betul-betul di musik, memang untuk menyalurkan hobi. Ilmu ngah pun ngah salurkan dekat musik. Tanpa mengharapkan apa-apa. Itu juga ada melayani anak-anak muda yang supaya bisa main musik itu bisa nyanyi, itu kita layani. Jadi tadi pertanyaan tu sampai sejauh mana perkembangan musik di Karimun sesudah saya melayan tu. Saya melayan tu dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang yang tua-tua ada juga yang saya layan sampai sekarang, masih ada grup band. Oh masih ada grup band. Masih ada grup band sampai sekarang 60-an. Ngah masih main di grup band itu? Saya nyanyi. Jadi pemain saya yang kawan-kawan sejak umur 20 tahun yang lalu lah. Sekarang dia dah bercucu mereka tapi tetap mau main. Masih tetap mau main. Termasuk je Kak Padel. Kak Padel termasuk murid? Tidak. Oh tidak. Dia kami kenal tahun 2004 sewaktu nak membuat lagu Bumi Berazam ni, itulah baru. Saya minta aransemennya Bang Padel. Bang Padel. Tahun 2004 2004 baru kami bergabung. Dan membuat lagu ini tahun 2010. Membuat album. Itu langsung 18 lagu atau macam mana? Tidak. 8 lagu. 8 lagu. Sudah tu dibuat lagi lagu. Saya banyak
10 kami buat lagu. Tidak ada biaya untuk rekaman. Jadi terpaksa lagu tu disimpan aja di laptop. Habis sekarang masih ada lagu tu. Oh iya. Berarti memang betul-betul cakap memang tak ada dari siapa-siapa pun. Memang kalau nak bergerak pun harus bergerak sendiri gitu. Bergerak sendiri. Betul. Ibu Madel dari mana? Ya. Ibu Pemadel ni dari mana? Di Kapling. Di Kapling. Pemadel memang musisi jadi saya kan ikut abang dia menyanyi di organ tunggal. Ini organ tunggal. Apa nama organ tunggal? Odis organ. Jadi saya diambil abang dia untuk jadi penyanyi organ. Itulah dia yang mainnya kebetulan. Itu maka itu saya bawa dia untuk merekam lagu saya. Kerana saya dah terbiasa dengan Padel ni tadi. Berarti dah memang betul-betul dekat lah. Memang dekat lah. Gitu kalau untuk musik pun dah sehati betul. Lah. Dia pun dah anggap saya macam kawan. Padahal saya dah tua daripada dia kan. Jauh. Tapi dia anggap saya boleh aja. Macam mana Padel kita buat lagu gini? Boleh? Berapa lama paling cepat buat lagu? Saya buat lagu ni sebenarnya tidak begitu lama. Satu hari kita hari kita siap 2-3 lagu boleh. Satu hari 2-3 lagu. 2-3 lagu kita boleh buat. Macam Bang Padel ni, dia pernah buat lagu hari raya 10 lagu dia buat satu hari. Dia duduk di rumah saya, dia buat 10 lagu. Memang kalau insting lagu-lagu hari raya. Orang-orang lama ni memang tak diragukan lagi lah kalau ada insting dulu. Iya. Satu hari bisa 10 lagu. Itu Bang Padel 10 lagu. Kalau saya 3 lagu lah. Jadi macam balik lagi tadi, bisa tak Karimun ni punya wakil-wakil yang bisa dimajukan ke nasional ke? Menurut Ngah? Bisa. Asal begini kita ni kan punya ini institusi pemerintah. Jadi sudah tu ada Dewan Keseniannya kan, ada Dinas Pariwisata. Ini kalau mereka ini bersatu untuk memikirkan Karimun ni bagaimana, bisa saja. Tapi sejauh ini waktu saya bergerak di bidang seni ini sejak dari kecil, itu masing-masing institusi ini masing-masing buat haluan sendiri. Ini dah buat suatu sendiri. Kalau menurut buatlah tidak lah. Kalau misalkan kami ni musisi ni, macam semua yang ada di sini kan rata-rata musisi muda semua kan. Kami yang harus datang ke mereka atau mereka yang harus macam gimana? Sebetulnya dalam institusi kerja ke masyarakat ni, kita yang ke lapangan. Kita yang dari mana? Mencari berarti mencari pemerintah mencari bibit ya. Pemerintah cari bibit mana-mana kampung, mana pulau masuk dia bibit seni maupun bibit olahraga. Ya. Kan gitu. Tapi kalau setahu saya itu yang dari duduk jadi di bidang pemerintahan dia tidak mencari. Ya. Kita yang harus datang memohon. Kita yang harus datang. Dan itu pun mungkin begitulah. itu bukan saya. Bukan Pak Ngah mau menyalahkan segala hal ini. Itu saya macam Pak Ngah beranggap panggil mungkin Karimun ni 20 tahun ni baru lahir atau baru kita mau bergerak. Mungkin 30 atau 20 tahun lagi lah baru Karimun ni faham seperti apa yang Pak Ngah ajarkan tadi. Bahawa kita lah ke lapangan mencari. Ya kan? Kalau sekarang ni mungkin belum faham. Yang pemerintahan ni belum begitu faham lah. Macam mana sebenarnya tugas tanggungjawab kita terhadap kabupaten ini. Ya kan begitu? Betul. Jadi iyalah tidak lah. Kan begitu. Tapi memang betul kata Ngah Long. Kita yang musisi-musisi muda pun kita nak ke mana sekarang ni? Kita nak berkarya pun seorang, berkarya sendiri, berkarya. Memang untuk sementara ini harus begitu. Macam seperti ini tetaplah bergerak di bidang betul. Jangan putus asa gitu. Jangan nanti merasa tidak dipedulikan kita melarikan diri atau jauh, jangan. Itulah kita perjuangan. Betul. Jadi ada cerita dia nanti ketika ditanya nanti seperti Pak Ngah tak berhenti dari muda kan. Pak Ngah sampai sekarang dapat duit tak dapat duit tidak mau tahu. Yang penting aku orang Karimun. Kan gitu. Berarti memang jiwa memang di musik lah. Memang di seni. Musik dan ngeri. Betul. Memang di seni. Memang
lurus saja lah, tak ada pandangan. Tak ada pandangan. Orang nak suka-suka lah, tidak lah awak tak mau tahu. Tapi yang penting inilah dia ngalung. Ada juga yang tak suka ke? Ada tak suka. Ada gitu yang benci dengan corak lagu yang saya buat. Ada. Saya pun tahu tak apa-apa. Itu biasa. Biasa memang. Pro dan kontra tu kan biasa. Ya. Jangan sekali kecewa. Dengan cemohan. Jangan, tetap senyum. Apalagi agama nyuruh gitu. Oh, ya betul. Ya kan? Ya, betul kalau hak kita dalam dunia ni hanya Allah suruh kita berbaik-baik. Ya. Tidak ada untuk menghukum si anu salah, si anu tidak. Ya kan? Itu Allah yang menyuruh kita hanya berbuat baik. Antara sesama manusia. Kita ni kan ada rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Yang rukun 6 tu sangat penting daripada rukun Islam 5 perkara. Sebab itu kehidupan sehari-harinya daripada rukun 6 itu iman. Ada di situ. Rukun iman 6 perkara itu sangat penting bagi kita. Itulah yang betul-betul harus kita ikuti. Yang harus kita ikuti. Kalau macam tadi Undang-Undang Dasar 45 Pancasila, ada undang-undang dasar dia, ada Pancasila dia. Kan gitu. Macam ada rukun Islam 5 perkara, ada rukun iman 6 perkara. Itu dihayati. Itulah kehidupan. Ya. Jadi untuk kami yang muda-muda macam gini, kadang jiwa-jiwa amarah dia kan masih ada. Kalau misalkan yang tak suka lagu kau ni jelek gitu, kan ada jiwa-jiwa apa emosi dia tu masih ada. Kau kat mana? Kopilah kita gini. Ya betul. Kan? Jadi itulah yang harus kita pelajari. Kita pelajari sabar. Kita cari selah. Kalau misal lagu ni tadi tak bagus, teruskan aja. Mungkin yang ini bagus, mungkin yang ini bagus. Ya, mungkin kita bikin 10 lagu, satu yang naik. Satu yang paling yang naik. 1/1000. Maksudnya LT misal LT sendiri yang nonton kan ramai, komplain ramai. Kalau misalkan mau sabar, nak lawan memang tak terlawan. Tak mungkin. Mulut orang tu lain semua. Kan lebih hebat mereka daripada kita. Betul. Jadi gini, kehidupan ini sebetulnya cerita. Salah menyalah, kata mengata, itulah kehidupan. Jadi kita harus terima itu bahawa itu benar. Kata mengata itu adalah benar. Jangan disalahkan. Kenapa begitu? Kehidupan. Memang dah lumrah dia seperti itu. Memang dah lumrah tu, ada surga, ada neraka, ada buruk, ada baik. Jadi semua dua tu baik, bagus semua. Ya kan? Jadi katakanlah yang bagus-bagus, niatlah yang baik-baik. Maka yang buruk tu pun bisa jadi baik. Itulah kehidupan. Ya. Jangan dikesal. Orang tua bercakap, jangan disesali hidup ni. Pengalaman ni bagi yang kami belum rasa mungkin dah jauh rasakan dulu. Maka itu tadi Ngah sendiri yang banyak merasakan pedih waktu itu. Kenapa manusia ni begini? Kan? Kenapa mereka minta begini? Kenapa? Kalau kita ikutkan kehendak mereka, tak jadi dapat buat apa-apa. Betul. Tak jadi kita bubar. Yang ini minta ini, yang ini minta ini. Kenapa tak macam itu? Tak bagus itu, kenapa begini? Kalau kita ikutkan tak jadi. Tak terbadan. Tak terbadan. Betul. Sebenarnya. Terus masalah kami ni kan mungkin musisi muda nak belajar dengan Ngah mungkin dari segi bahasa lirik bikin lagu itu Ngah memang belajar atau memang buat sendiri atau macam mana? Buat sendiri. Jadi kebetulan gini, saya waktu di kelas 5 SD, itu bahasa Indonesia saya 9-10. Tak pernah dapat 8. Jadi mungkin bakat itu memang dari kecil saya dah memahami tata bahasa Melayu. Tata bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ya karena kan kita memang di kawasan Melayu. Orang Melayu. Jadi saya gampang juga dapat 9 10. Ya. Sebetulnya tidak mudah. Itu kena mungkin ada bakat saya. Jadi kalau bahasa Indonesia saya balik dulu. Tapi kalau berhitung saya paling bodoh. Oh gitu Tapi kalau bahasa sama sejarah saya selalu dapat nomor. Keluar balik dulu kan tu SR dulu kan begitu. Dapat balik kalau soalan bahasa. Saya dapat jawab. Berarti pendengar Ngah ni pun ada juga berarti yang dari Malaysia, Singapura. Berarti ada juga yang dengar lagu-lagu Ngah. Ada di Johor. Di Johor lagu-lagu saya macam kaset Bumi Beratan tu ada beredar. Oh, ada beredar. Ada beredar sebab ada family yang dari Johor datang ke balai, dia cakap, "Awak yang nyanyi tu ya?" Dekat bus-bus di Johor kata dia ada awak ya, kata saudara saya. Saudara saya tu polis di Johor. Padahal dia tak tahu awak. Dia tak tahu saya. Dia kebetulan datang ke balai. Saya datang ke rumah itu, ke rumah anak saudara saya tu. Okey Ngah, ini kami nak minta lah pesan-pesan lah dari Ngah untuk
generasi-generasi muda yang masih nak berkarya, nak melanjutkan karya dia. Kira-kira apa pesan-pesan dari Ngah? Ya, pesan-pesan saya begini, kan generasi muda ni ada yang berbakat, ada yang tidak, ada yang suka-suka. Ada yang tidak sebenar dia. Ya kan? Betul. Faham lah situ kan? Faham. Ada dia suka-suka ngumpul aja. Tapi ada yang betul-betul dia niat. Dia niat aku ingin jadi artis, aku ingin jadi seniman. Ada. Ya kan? Betul. Jadi pilihlah nanti antara kawan-kawan kita, anak-anak dan adik-adik yang betul-betul mau, itu ditemanilah mereka. Sebab apa? Kasihan jiwa mereka yang mau, yang sebenar itu menderita. Kemanakah aku? Siapakah yang memperhatikan aku? Begitulah sebenarnya. Ya, betul. Yang sebenar dia, yang jiwa. Macam seperti saya cakap tadi 19 tahun aku ingin betul nak jadi penyanyi. Itu sejak 19 tahun saya dah cakap tu dalam hati. Ingin nak jadi penyanyi. Tahu sampai sekarang pun dah jadi juga. Ya, walaupun penyanyi kampung tapi saya jadi. Itu yang harus dirangkul. Yang dirangkul itu anak. Yang harus dirangkul. Jangan sampai nanti anak-anak ini dia merasa dibiarkan, akhirnya dia lari kepada narkoba. Betul. Sabu-sabu. Betul. Ini anak-anak saudara saya banyak masuk penjara. Padahal dia hebat jadi lagu rock, lagu apa. Tapi itulah. Nak dia jual narkoba. Bakat sama minat dia, cita-cita dia tak ada yang nak merangkul. Tak ada yang melayan. Mungkin kalau dia nunjukkan lagu dia ke orang, apa lagu kau ni tak. Ya, kadang-kadang dicemeh gitu. Kecil hati dia tak boleh gitu. Itu dah memang perangai. Itu tadi memang dah perangai masyarakat tu begitu, bully. Suka membuli orang yang nak maju, dibuli. Sejak saya dari kecil pun digitukan juga. Oh, Ngah digitukan juga, dibuli juga oleh kawan-kawan. Mungkin orang-orang tak mungkin lah nak bisa maju. Tak ada lah kawan ni tak bisa. Seperti Tom John juga dibuli kan waktu tu. Tom John nyanyi, mana bisa orang negro nyanyi. Tahu-tahu dia terkenal. Tom John. Sama dengan James Watt, Neil Armstrong. Orang dia cipta apa orang gila tu. Kita sengaja nak keluarkan api. James Watt. Tahu dia meninggal, kawan dia teruskan jadi juga. Begitulah hidup. Jadi jangan mau tahu orang cakap apa. Kalau tujuan baik, buat aja. Betul. Tetap tujuan baik, buat aja. Sebab itu di dalam hati nurani datang yang kebaikan. Ya kan? Betul. Allah mendengar, yang di situlah yang didengar oleh Allah. Kita dah usaha keras, tak mungkin lah Allah tak nak kasih. Tak mungkin. Ya kan, pasti tak mungkin. Allah. Tapi jangan nak sekelip mata. Begitu buat begitu nanti tidaklah. Semua ada proses dia jugalah. Ya, Allah pun nak tengok kita siap ke tidak. Kalau dikasih jadi artis misalkan, dikasih takut dah jadi artis sombong pula. Engkau tak kubur pula engkau nanti. Jadi tak dijadikan. Jadi maka itu tadi benah lu diri kan. Kalau mau jadi artis, mau dikenal orang, mau dipuji orang, dibenarlah diri dulu. Dari dalam diri kita sendiri kan. Kesombongan tu jangan. Sebab kesombongan tu milik iblis. Hanya iblis saja yang sombong hidup ni. Kalau manusia tu tak boleh sombong. Betul. Okey, kawan-kawan. Dalam. Gabung dengan gabung soal soal ini juga ya. Itulah mungkin pesan dari Ngah. Buat kawan-kawan yang dengar tu. Jangan patah semangat Ngah. Jangan patah semangat. Lanjut aja orang nak cakap apa, libas saja. Selagi baik, yakin baik, jalan. Selagi yakin baik, jalan. Ya. Kalau gagal, coba lagi. Kalau tak bertanya dengan senior. Itu dia ya kan? Yang penting. Tanya, jangan malu bertanya. Jangan kesal dengan kegagalan. Ya tak? Dia tanya lagi. Siapa ni? Aku nak jumpa siapa ni? Jumpa Pak mana? Tanya, jangan malu. Tak boleh malu. Tak bayar pun kalau betul. Mungkin tapi kau nak sharing sama Ngah, mungkin di mana rumah Ngah? Ngah tinggal kat mana Ngah? Di senang. Di belakang Mahabodhi. Mungkin nanti ada kawan-kawan yang dia boleh datang. Dia yang tua, baik yang muda pun tak apa-apa. Boleh. Memang sering yang datang situ. Dia sering. Sering kami berbincang di rumah sering. Tanya ni Pang Badal. Sering itu. Di situ juga. Boleh bang. Ramai macam-macam persoalan politik ada, persoalan agama ada, persoalan seni ada. Itu semua gabung. Semua dimasukkan di dalam pembicaraan itu. Kenapa tadi? Untuk membuat tadi kawan-kawan kita ni tadi supaya jangan lemah mental lah hidup. Betul. Ya kan? Harus ditempah mental itu. Harus ditempah baik yang tua, baik yang muda. Sebab setahu Pak Ngah, waktu Pak Ngah dari kecil itu selalu ditakutkan, selalu disalahkan apa yang Pak Ngah buat. Harus selalu, kau jangan gitu, tak boleh. Kau ni kau hajar. Bukan begitu cara mendidik manusia. Gitu Ngah dulu digitukan. Dulu digitukan oleh zaman dulu. Sampai kita nak maju tu agak payah. Harus ikut kata. Harus ikut kata yang boleh hanya sembahyang dan mengaji.
Banyak mengaji dipuji dia, tapi kalau lain bergebin kena marah. Waktu kecil ya kena bakar gitar. Ini yang tak boleh. Kena bakar waktu zaman itu, tapi zaman sekarang tidak. Zaman sekarang ni untuk tua baik-baik. Ibu-ibu, bapak-bapak zaman sekarang ni saya tengok baik-baik. Sebab dia dengan anak dia macam berkawan. Alhamdulillah. Betul. Sebab apa, sudah berpendidikan, mak bapak dia sudah pendidikan. Dia tahu. Jadi baik-baik dia terhadap anak dia. Apa yang anak dia suka, yang anak dia suka. Ya betul. Okey kawan-kawan. Terima kasih Pak Ngah dan nak datang ke GAC Podcast di studio GAC. Mudah-mudahan ilmu yang Pak Ngah kasih ni bisa kami dapatlah untuk generasi-generasi muda sekarang, kawan-kawan yang nonton. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi Pak Ngah dan nak datang ke GAC. Okey buat kawan-kawan, kalau jumpa dengan Pak Ngah tegur-tegur lah. Ya tegur. Ngalo. Atau Tok Ngah pun boleh juga lah. Okey, mungkin sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ready footage 3 take 2 take 1 action.